saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Buka dulu, buka dulu. Sudah dengar saya pidato berapa kali, iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Kita akan kembali menghadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa malam hari ini. Prof. Lili, tadi Pak Presiden mengatakan sudah berapa kali saya sampaikan dan ingatkan, nampaknya geram betul Pak Presiden dengan tingkah laku pejabat publik yang tidak ada takut-takutnya melakukan korupsi gitu Prof. Tapi apakah di sini juga terlihat Pak Presiden tadi bilang juga saya sebetulnya kasihan. Tapi mendapatkan laporan terus dari para penegak hukum. Ini apa Prof yang sebenarnya hendak dikomunikasikan oleh Pak Prabowo? Iya. Satu sisi memang ada komitmen yang tegas dan keras dari Pak Prabowo untuk memberantas korupsi itu. Dan itu sudah lama kan ketika beliau menjadi oposisi juga kan, bahwa mereka akan memberantas tindakan-tindakan korupsi ini karena itu merugikan rakyat gitu. Jadi kita komitmen Pak Prabowo itu ya kita dukung, publik akan mendukung terus bahwa memiliki komitmen siapapun itu, termasuk kadernya atau anggotanya harus ditindak gitu. Dan komitmen itu ya jangan sampai kemudian berhenti. Harus dibuktikan dengan kasus-kasus dengan memberikan dukungan baik kepada kejaksaan dan kepada KPK juga. Sebelum menjawab juga kita menunjukkan bahwa KPK di sini menunjukkan independensi saya kira. Ini citra yang baik. Meskipun artinya kan orang pasti berasumsi. Ini kan anggota partai penguasa, tapi kok kemudian ditangkap. Itu memberikan citra yang positif sebenarnya, baik buat KPK maupun untuk Pak Prabowo juga. Bahwa meskipun orangnya, tapi tetap juga di proses konsisten semakin terlihat. Nah, bahwa tadi ada bahasa kasihan, mungkin itu sisi manusiawi ya, sisi manusiawi. Saya berharap begitu. Sisi manusiawi siapapun bagian dari keluarganya ketika ada yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum pasti ada sisi manusiawi. Nah, jangan sampai kemudian sisi manusiawi itu kemudian melemahkan komitmen itu yang kita harapkan, melemahkan komitmen untuk menegakkan memberantas tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ataupun siapapun gitu. Nah, yang kedua yang penting adalah ini sebagai bahan refleksi gitu, refleksi untuk bukan hanya Partai Gerindra, juga partai-partai yang lain. Nah, apa sih sebenarnya sumber masalahnya ini gitu loh, sehingga kemudian para kadernya ketika masuk di dalam pemerintahan terlibat tindakan korupsi. Ini perlu refleksi bersama. Apa yang salah? Jangan-jangan saya pikir yang diutamakan persoalan kedekatan, bukan persoalan integritas. Saya kira itu kedekatan mungkin bisa menjadi tolok ukur karena terkait dengan loyalitas, tetapi integritas juga harus diutamakan. Jadi antara loyalitas dan integritas harus jangan dipisahkan, tapi satu kesatuan.
Karena ini bagaimanapun mencoreng pemerintahan, mencoreng juga partai politik. Itu. Oke, baik Pak Sugiat. Ini gimana nih Pak Sugiat? Sudah melakukan refleksikah di dalam internal Partai Gerindra? Karena menarik juga tadi seperti yang disampaikan Prof. Lili. Ini Noel yang masih anggota kemudian bisa menduduki jabatan sebagai Wamenaker loh Pak Sugiat. Ya kalau kita lihat Noelnya, saya pikir itu contoh kecil ya Mbak ya. Kalau kita lihat misalnya belum genap 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo sudah membuktikan bahwa kasus-kasus besar yang selama ini bertahun-tahun itu merasa mendapat backup dari oknum-oknum aparat hukum terkait dengan kejahatan keuangan di Republik ini, itu dieksekusi oleh Pak Prabowo. Kalau Noel, oke lah contoh kecil. Misalnya kasus Reja Khalid yang sudah puluhan tahun mengambil keuntungan dari kejahatan bisnis migas di Republik ini. Di masa Pak Prabowo lah itu dieksekusi. Belum lagi misalnya terkait dengan beberapa kasus, misalnya di Sumatera Utara itu ada kasus yang sudah inkrah 18 tahun di Mahkamah Agung, register 40, tapi tidak pernah dieksekusi. Ada 42.000 hektar lahan negara itu diambil oleh satu perusahaan dan keputusannya memenangkan negara selama 18 tahun tidak dieksekusi. Zaman Pak Prabowo memerintah lah itu dieksekusi dan dimasukkan dalam skema Agrinas. Saya pikir komitmen Pak Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi, menyelamatkan keuangan negara itu bukan hanya sekedar diomong-omong, tapi dibuktikan dalam banyak kasus, Mbak. Baik, Pak Sugiat. Kalau Noel kan hanya sekedar kasus kecil. Oke. Pak Trubus, betulkah kasus saya pikir satu lagi, Mbak. Ya, singkat Pak Satu Sugiat. lagi. Kalau kita lihat misalnya apa yang rekonstruksi kasus Noela misalnya, ternyata pungli di pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Tenaga Kerja ini kan bukan hanya di periode ini. Sebetulnya ini sudah sangat lama. Saya mendapat informasi bahwa soal ini sudah sangat lama, tapi bongkarnya ini di zaman Pak Prabowo. Oke, baik Pak Trubus, betulkah kemudian kasus yang menjerat mantan Wamenaker ini hanya sebagian kecil saja dari begitu banyak kasus korupsi di luar? Dan apa sebetulnya yang diinginkan publik mengenai pembuktian komitmen memberantas korupsi, Pak Trubus? Iya, kalau hitung-hitungannya memang kecil ini, Mbak. Artinya persoalannya ada pada bagaimana kemudian ketika Noel itu dianggap sebagai orang yang terjebak. Kan terjebak situasi di mana kemudian dia harus hasilnya di tempat itulah, di tempat kejadian di mana OTT itu berlangsung. Tetapi kan persoalannya ada informasi juga seketika bulan Oktober dia sudah tahu sebenarnya bahwa di K3 itu memang seperti itu. Harusnya kan dia segera membenahi, ya kan, membenahi. Malah saya ikut di dalamnya. Yang terjadi dia ikut di dalamnya, dia ikut menikmati dalam bahasanya. Itu yang kemudian publik merasa kalau begitu keberadaanmu tidak mengubah apapun yang terjadi. Nah, kalau memang ini justru melanggengkan 2019 sudah dulu, artinya kalau yang dikatakan KPK 2019 sudah dipraktekkan itu K3 ini. Memang kan K3 ini kan sesuatu yang kebijakan yang sebenarnya tidak jelas ininya, karena semua perusahaan harus ada sertifikasi. Betul, dari 275.000 menjadi 6 juta misalnya gitu, dan kemudian setor kepada siapa, dan sepertinya ada seperti ini rekening yang menampung gitu ya, sehingga mereka pada saat itu dibagi-bagikan kepada mereka. Itu kalau lihat kemudian begitu banyak yang terlibat di dalamnya, ini artinya kan sudah dalam bahasanya kan sudah sistemik kronis gitu kan. Jadi ini bahasanya. Tapi kan persoalannya bagaimana kemudian langkah berikutnya, tentu ini kan persoalan yang bisa kita anggap dari yang kecil ini. Kalau kita ada semacam namanya teori butterfly effect. Jadi teori kupu-kupu itu menjelaskan kalau suatu peristiwa ini tidak diselesaikan, itu akan merembet kemana-mana. Ya seperti yang terjadi, kita melompat yang sekarang lah, katakan merembet kemana. Jadi artinya apa? Ini kasus Noel, Presiden udah betul langsung diselesaikan di ini. Dia kan minta barangkali amnesti, karena Noel sudah merasa bahwa saya ini orang dekat Presiden. Berarti otomatis saya kebal. Nggak mungkin dong Presiden tega ke saya sampai segitunya. Kira-kira kan seperti itu. Meskipun memang ada kasihannya manusiawi. Betul, manusiawi. Tapi kan dia merasanya kan, ini perasaan sebagai Noel. Taruhlah misalnya saya dengan Presiden dan saya berkontribusi banyak, mungkin juga seperti ditanyakan tadi, kok dia bisa jadi ini Wamenaker? Ya mungkin dia lewat jalur lain kan, bisa jalur Wapres kan bisa saja, karena memang dia itu background relawan kan gitu, sehingga mungkin aksesnya kemana-mana. Nah ini kan juga hal-hal yang harus tetapi yang jelas
bahwa kalau memang kader itu menjadi kunci, ya memang di parpol memang semua kader kuncinya, bukan di anggota kan. Jadi kader yang menjadi calon pemimpin ya memang ini yang harus ditegaskan. Kalau orang mau jadi pemimpin, dia harus pernah jadi kader dulu gitu. Artinya sudah ada sekolahnya. Nah, kalau udah sekolahnya, udah lulus punya ijazah, tapi ijazah beneran. Nah, terus akhirnya ini gitu loh, Mak, dianggap sebagai orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, punya ya etika moral juga. Nah, karena persoalannya di situ, dan bagaimana dia memegang teguh aturan-aturan yang ada, yang berlaku, kemudian juga bagaimana etos kerja, ya kepatuhan kepada pimpinan, keteladanan, kemudian public civility, kesantunan publiknya. Nah, itu kan sesuatu yang harus dikemas demikian oleh seseorang yang nantinya menjadi pemimpin. Kalau ini kan enggak, jadi orang mencurigai sebenarnya dari mana dia kok bisa jadi wamen, kan itu persoalan kan seperti itu ya. Nah, itu politik. Nah, politik ini kan sesuatu yang kemudian oleh publik dilihat sebagai ada kemungkinan memang ada pihak-pihak tertentu yang memang bisa memasukkan dia menjadi seorang, tapi mungkin tidak hanya di dia, mungkin yang lainnya juga ada yang memang belum ketangkal. Lah ini kan persoalan pembenahan seluruhnya. Nah, nanti gitu. Mungkin kita ingin tahu dari Gerindra, Pak Sugiat bisa menjelaskan juga bagaimana kemudian Gerindra mempersiapkan anggotanya sebagai kader terbaik yang punya kapasitas dan integritas untuk menempati atau menduduki posisi-posisi strategis membantu presiden. Dijawabnya nanti usai jeda, pemirsa, kami kembali untuk Anda.